Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali belajar dengan Imam Ghazali dengan kitab Al-Kashfu wa Tabyinnya. Kita sudah sampai kepada golongan orang-orang tertipu dari orang yang mengaku diri mereka adalah ahli tasawuf. Tapi tasawuf palsu. Tasawuf dusta. Kalau tasawuf sesungguhnya adalah maqam tinggi, kekasih-kekasih Allah. Firqatun ukhra, kelompok yang lain adalah jawazat haula. Lebih serem lagi dari yang sebelumnya. Melampaui dari yang sebelumnya dari ketertipuannya. Lebih cantik lagi, fa ahsanatil a'mala. Ibadahnya bagus. Wa talabatil halal. Yang dicari halal, usahanya halal. Wastaghalat, pun dia berusaha bitafaqqudil qalbi. Juga berusaha untuk mencermati urusan hatinya. Kayak kita ini belajar ilmu bersihkan hati paling kurang lebih seperti itu. Tentang tafaqqudil qalb. Wasara ahaduhum, akhirnya ini salah satu dari mereka ini menjadilah yad'i al-maqamat. Punya makom sudah. Yad'i mengaku-ngaku al-maqamati, dia sudah sampai kepada makom wilayah, makom kewalian, makom orang-orang istimewa. Minaz zuhdi, dari sisi kezuhudannya sudah kelas tinggi, tingkat tinggi. Artinya mengatakan seolah nggak butuh dunia, nggak perlu dunia. Wa tawakkul, menobatkan bahaya seolah-olah dia sudah ahli tawakal, makom ridho, diberi oleh Allah apa saja ridho. Actionnya begitu. Wal hub, dan juga sudah sampai kepada kecintaan kepada Allah yang agung, yang luar biasa. Tapi min ghairi wukufin ala haqiqati hadhil maqamati. Tapi tidak pernah wukufin ini berhenti untuk mengetahui. Tidak pernah sadar dan tahu sesungguhnya apa sih maqam-maqamat ini. Jadi hanya sekedar diucapkan, hanya sekedar diaku-aku saja. Tapi tidak ngerti hakikat maqamat, syurutiha, syarat-syaratnya untuk mendapatkan maqamat, alamatuha, tanda-tandanya orang sampai maqamat tersebut, terang pangkat tersebut, afatuha, apa yang menjadikan maqamat itu akan hilang, dicabut oleh Allah. Gak belajar, hanya sekedar berusaha membersihkan hati, cuma tiba-tiba dia merasa kayaknya sudah, aku maqam deh, jadi wali nih. Wa minhum man yadda'i al-wajda. Ada sebagian yang mengatakan sudah tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Jadi seolah-olah sudah nggak peduli urusan dunia. Wajid. Wal hubb lillah, cinta kepada Allah. Wa yaz'am, dan menduga annahu walihum. Yani walih ini walihun sangat sangat mencintai, sangat merindu. Maksudnya sudah mabuklah dengan kecintaannya billahi kepada Allah. Wala'allahu, bisa jadi orang winiqat yukhayyalu, dibuai oleh khayalannya sendiri, billahi, urusan dengan Allah, khayalatin fasidatin, dengan khayalan-khayalan yang fasid, rusak, fasidah. Jadi dia akan dibuai oleh khayalan-khayalan rusak di dalam otaknya. Ia bid'atun, yang itu adalah bid'ah, atau kufrun. Ya, itu khayalan-khayalan yang berlebihan, yang akhirnya mungkin seperti yang terjadi pada sebagian orang yang mengaku-ngaku wali, sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadikan mereka keluar dari iman. Aku tidak takut neraka, hanya takut Allah. Kayaknya begitu sih. Kurang lebih omongan-omongan aneh. Nggak boleh kita mengatakan tidak takut dengan neraka. Neraka tidak boleh direndahkan kok. Aku nggak butuh surga. Ya salam, nggak butuh surga. Aku hanya Allah butuh Allah. Ini kalimat-kalimatnya. Kalau orang kenal Allah sesungguhnya nggak akan bisa ngomong begitu. Tapi sufi-sufi al-busu itu ya kayak begitu. Actionnya, gayanya itu kayak gitu.
Tidak takut, aku tidak butuh surga. Tidak takut dimasukkan neraka. Aku hanya takut Allah. Tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah. Kalimatnya benar kayaknya. Memang yang perlu ditakuti hanya Allah. Akan tapi bukan berarti kita tidak boleh takut api neraka. Ittaqun nar, apa arti maksudnya daripada firman Allah? Takutlah kalian dengan api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dan lain sebagainya. Ada yang tidak butuh surga. Tidak butuh surga. Ya salam. Aku hanya Allah. Surga makhluk. Kalau sufi sesungguhnya akan berani ngomong begitu. Karena Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Lah, surga disebut. Bergegaslah engkau menuju surga. Tapi memang begitulah gayanya sufi-sufi palsu itu. Omongannya tuh sudah kayak betul-betul wah, dahsyat. Fayadda'i hubballahi qabla ma'rifatihi. Ngaku cinta Allah tapi dia tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah. Nyifati Allah dengan sifat yang salah. Berarti kan tidak kenal Allah. Kalau kenal Allah nggak akan dia menyifati Allah dengan sifat yang salah. Membayangkan Allah. Suatu ketika ada kan sufi. Saya itu kalau sudah berzikir saya harus membayangkan Allah. Membayangkan Allah. Jadi betul-betul saya melihat Allah. Jadi saya tidak bisa kemana-mana lagi. Membayangkan Allah. Allah masuk khayalnya. Allah khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu. Zatnya saja tidak ada yang melihat bagaimana orang menghayalkannya. Yang benar mengenali Allah dengan sifat-sifatnya. Kalau sudah ngomong begitu tuh nggak mungkin. Biarpun katanya bisa terbang awal, nggak mungkin dia wali. Makanya standar ngukur ngurus wali itu gampang. Wali itu bukan, selesai. Benar enggak dengan syariatnya? Membayangin Allah, kan bayangin Allah. Nah. Allah tidak masuk di khayalmu. Allah maha ada. Dia tidak perlu tempat. Wadhalika litasawwaru qattu. Ini nggak mungkin sama sekali kebayang kalau orang mencintai tapi nggak ngerti sifatnya. Jangankan kok kepada Allah. Kepada manusia saja, wallah. Ada seorang ibu mencintai. Aku sangat mencintai menantuku luar biasa. Emang gimana? Bagus? Enggak. Enggak tahu. Atau seorang laki-laki ngomong, aku mencintai seorang perempuan. Masya Allah, cintaku cintai, nggak ada tandingannya. Dibilang, cantik nggak? Nggak tahu. Orangnya gimana? Nggak tahu. Modelnya mana? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Terus apa yang dicintainya? Ya nggak ada dong. Dusta. Oh nggak kenal Allah kok ngaku cinta Allah, itu bagaimana? Karena kecintaan kepada Allah buah daripada kenalnya Allah. Sehingga semakin kenal Allah semakin cinta. Karena begitu agungnya sifat-sifat Allah. Kan gitu. Seseorang terkagum dengan seorang laki-laki, terkagum dengan perempuan karena cantiknya saja. Dan itu cukup menjadikan dia terpesona dengan cantiknya. Kan? Semakin tahu bukan cantik saja, terus dermawan dia. Oh gitu, tambah lagi. Bukan itu saja, baik sama semua orang. Oh gitu, apalagi? Ringan tangan, apalagi? Nah, gitu. Semakin banyak sifat yang diketahui, semakin cinta. Begitu juga dengan Allah Jalla Jalaluh. Kenal Allah aja enggak ngaku cinta. Tumainahu la yakhluqatu an mukarafati ma yakrahuhullahu. Pun demikian dia enggak lepas daripada melakukan hal yang Allah tidak senang. Katanya ngaku dekat kepada Allah, maqam mahabbah, tenggelam dalam kecintaan pada Allah. Melakukan yang mukarafat, melanggar. Melakukan kesalahan. Melakukan ma yakrahuhullahu, yang Allah tidak suka. Melanggar Allah bagaimana? Wa ithari hawa nafsihi, mendahulukan hawa nafsunya. Mengutamakan hawa nafsunya. Ala awamirillah, daripada perintah Allah. Perintah Allah nunda-nunda. Menuruti hawa nafsunya. Wa antar kibadil umuri hayaan minal khalqi. Hayaan minal khalqi. Wa antar kibadil umuri.
meninggalkan perintah, nggak mau melakukan satu kewajiban, hal-hal yang hanya karena malu dilihat orang gak enak. Artinya nggak mengagungkan syariat, menjalankan syariat gengsi malu. Aku wali. Walau khala bi nafsihi lama tarakaha hayaan min Allah. Kalau seandainya dia sendirian, niscaya tidak akan meninggalkannya karena malu kepada Allah. Jadi dia meninggalkannya. Jadi termasuk, mohon maaf, bukan kewajiban, meninggalkan kemaksiatan juga. Jadi tindak ba'dul umur, maksudnya ba'dul umur sini hal yang tidak disukai, tidak atau keharaman. Jadi meninggalkan kemaksiatan itu hanya takut dibilang oleh orang, masa wali kok begitu, gitu. Jadi dia tuh menghindari dari hal-hal sampai yang makruh. Kemakruhan dihindari di depan orang biar action, masya Allah, makan dengan tangan kanannya. Selalu bukan dia karena dia ingin sambung Nabi, karena aku adalah wali yang harus jadi contoh. Aku adalah aku dok, bukan karena sambung hati ke Nabi. Dia takut meninggalkan hal-hal begini, takut hanya malu kepada manusia, takut dibilang dia bukan wali lagi. Mempertahankan tahajudnya, mempertahankan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, hanya takut kalau dia meninggalkannya nanti dibilang kalau dia sudah bukan wali lagi. Sehingga ini orang ini yang biasa misalnya makan berdiri kan makruh. Kami tidak bicara haram deh, haram apa lagi? Jadi meninggalkan kemakruhan ini hanya karena di depan orang saja. Karena sudah distempel di masyarakatnya dia wali. Bahkan mau ini wali maksud dia ada ustadz ini, masya Allah. Tidak ada sunnah Nabi kecuali dilakukan sama dia. Masyhur ya. Sehingga betul-betul menjaga semua sunnah-sunnah Nabi. Sehingga dia tidak meninggalkan itu semuanya kecuali hanya karena manusia. Sehingga lau khala bi nafsihi lama tarakaha. Kalau seandainya tidak ada manusia, nggak ada orang di hadapannya, kemakruhan itu atau keharaman tadi, tidak akan dia meninggalkannya karena malu kepada Allah. Karena Allah tidak masuk hitungannya. Hanya nggak ngerjakan. Misalnya, mohon maaf, kemakruhan saja, makruh makan dengan tangan kiri di depan orang sangat menjaga, minumnya menjaga pakai tangan kanan. Dia tidak mau meninggalkan itu. Kenapa? Karena malu, takut dibilang oleh orang kalau dia tidak menjalankan sunnah Nabi. Ini model khala bi nafsihi. Kalau dia sendirian di kamarnya, tolong, di kamarnya yang tertutup, nggak ada orang lain di sana, lama tarakaha, niscaya dia tidak akan meninggalkan kayak tadi itu. Tidak meninggalkan minum berdiri, tidak meninggalkan minum pakai tangan kiri. Tidak akan meninggalkan di kamar karena malu kepada Allah. Kalau meninggalkan di kamar untuk tidak minum atau meninggalkan minum dengan tangan kiri di kamar hanya pas nggak minum aja. Nah itu. Walaysa yadri, dia tidak tahu. Anna kulla dzalika yunaqidul hubba. Model begitu itu adalah bertentangan dengan pengakuan cinta kepada Allah. Kalau cinta, kenal Allah. Semakin kenal Allah, semakin hati-hati. Sehingga kalau orang semakin kenal Allah, menjadikan dia semakin menjaga hal-hal yang Allah tidak suka, yang Allah tidak senang. Bukan semakin kurang ajar kepada Allah, karena dia semakin kenal Allah yang maha membalas, maha pedih dengan balasannya. Allah yang maha kasih, Allah yang maha. Semakin kenal Allah maka semakin dia mencintainya, semakin dekat kepada Allah, semakin kenal Allah. Ini dia ngaku cinta kepada Allah tapi nggak kenal Allah, bohonglah dia. Bertentangan dengan cintaan karena dia itu tadi nggak pernah merasa dilihat oleh Allah, nggak malu kepada Allah, begitu ngaku mahabbah kepada Allah, cinta Allah, bohong. Wa ba'dhum yamilu lil ghana'atihi, sebagian cenderung kepada gaya ghana'ah, hidup ala kadarnya, mensyukuri apa yang Allah berikan.
Qanaah itu merasa cukup dengan sedikit. Wal tawakkuli, serah kepada Allah. Akhirnya yakhudul bawadi, menyelam ke lembah-lembah, maksudnya masuk ke kampung pelosok. Dia pergi min ghairi zat, sengaja. Diingatkan, ya Syekh, enggak berbekal. Allah yang mencukupi Allah. Kalau kita berbekal, ternodai ketawakalan kita, kayak enggak punya Tuhan saja. Ya salam. Dipikir itu hebat. Orang tergagum-gagum melihat, Masya Allah, Syekh ini tawakalnya yang benar. Mau pergi ke tempat yang jauh, nggak mau membawa bekal, tapi dengan keyakinan nanti akan diberi oleh Allah. Li sahihat tawakkul, agar membenarkan ketawakalannya. Ingin menunjukkan ke orang kalau tawakal tinggi, dia benar-benar tawakal. Oleh sayadri, dia nggak tahu. Ana dzalika bid'ah. Kayak begitu tuh hal yang aneh, bid'ah, bukan hal yang baik. Action begitu tuh bukan terpuji. Bid'ah itu jelek, hal baru yang jelek, dibuat-buat. Ya kan tidak? Yang jelek, yang diborkai. Kenapa? Lam tungkal anis sahabati. Enggak ada sahabat Nabi kayak begitu. Tawakal, enggak mau menjaga diri dari hal-hal yang membahayakannya. Enggak ada. Bahkan pendidikan dari baginda Nabi, tawakal itu setelah usaha. Ada seorang Nabi majelis seperti ini. Ada satu orang datang membawa ontanya. Dan Nabi melihat orang itu membiarkan onta tidak diikat. Heran Nabi. Datang orang itu kepada baginda. Lalu Nabi bertanya, kenapa ontamu tidak kau ikat? Dia menjawab, saya bertawakal. Saya serahkan pada Allah ya Rasulullah. Nabi ingatkan dengan bahasa indah. Iqil fatawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Kayak model-model gitu kan congkak dalam beragama. Dipikir hebat. Action. Gak diikat, yang penting tawakal. Kayak kemarin kita ingatkan kasus waktu ada wabah. Alasannya tawakal, gak mau ini, tawakal. Oh, dong pakai masker. Jaga jarak, itu adalah kewajiban. Nggak usah action. Allah yang ngasih sakit Allah. Kalau di saat wabah begitu, kalau ada orang gaya tawakal ini, double dosanya. Dosanya melecehkan ketawakalan. Yang kedua, ganggu orang lain. Orang lain pasti tidak nyaman dengan dia. Di masjid orang pada pakai masker, dia nggak pakai masker. Alasannya tawakal. Enak kalau ketemu kita orang begitu. Ente ahli tawakal, Masya Allah. Ini racun, ente minum tawakal, ayo. Itu aja kasih orang kurang ajar, orang aneh-aneh. Tawakal palsu itu. Kasih racun, ente tawakal. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah action. Itu action itu. Nggak mau. Allah yang memberikan, yang menular Allah. Ini enggak. Ente ganggu temanmu, tetanggamu di masjid nggak nyaman. Semuanya jaga jarak, pakai masker. Entenya enggak. Ikuti dong. Membuat orang tidak nyaman juga dosa. Jangan urusan virus-virus yang diduga ada. Aroma saja enggak. Imam Malik malah mengatakan enggak boleh datang ke masjid, ganggu orang. Tawakal. Enggak mau. Enggak tahu itu suara-suara dari mana hal-hal semacam itu. Mengajari tawakal, enggak hati-hati. Betul ada orang enggak mau maskeran, enggak mau ini dan sebagainya. Zaman begitu, kalau hari ini oke lah. Walaupun ternyata kita petunjuk dari beberapa dokter ya. Kalau saya percaya pada dokter urusan begini. Dan kami himbau hari ini sudah dewasa, lebih dewasa hidup Anda. Kalau Anda mendapatkan penyakit batuk, flu, batuk. Yang sering disebut penyakit ini adalah bisa menular kemana-mana. Maka cerdaslah Anda, gunakan masker. Supaya tidak mengganggu orang lain. Biar orang lain nyaman dengan Anda. Di samping itu ternyata, dan itu memang juga akhirnya kami coba untuk pengalaman pribadi. Kalau kita batuk, biasanya lama sekali batuknya berbulan-bulan. Ternyata di situ di saat kita menggunakan masker yang bersih sehat itu mengurangi adanya kekotoran dari luar masuk ke dalam rongga-rongga kita.
mulut atau hidung. Ini membantu untuk penyembuhan lebih cepat. Di samping tidak mengganggu orang lain. Usaha itu penting. Jangan hanya tawakal, tawakal, tawakal. Gak mau kerja, tawakal. Gak mau kerja, nanti kan rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bawa ayat lagi. Padahal dia pemalas. Tidak ada yang melata di bumi kecuali telah dijamin oleh Allah rizkinya. Binatang aja dijamin itu dia cicak. Itu makanannya barang terbang, kenyang, gede-gede beranak pinak itu cicak. Cacing di tanah. Apalagi kita manusia orang beriman. Enggak perlu kerja. Ayah. Salah memahami mana? Tawakal. Nah ini model-model sufi begitu tuh ada. Ujung-ujung yang repoti muridnya. Guru tarekohnya yang repoti muridnya. Wasalafu hadil ummah. Kayak gitu tuh bertentangan dengan pendahulu-pendahulu kita. Pendahulu kita kalau bepergian berbekal dong. Kalau tidak berbekal tidak berani berpergian, atau bunuh diri. Waqad kanu a'lama. Mereka itu para sahabat lebih tahu tentang tawakul bitaqul minhu daripada orang ini. Jadi sahabat Nabi pun yang sangat ngerti tawakul dan mereka ahli tawakal nggak ngelakukan kayak orang-orang aneh begini. Bepergian nggak mau membawa bekal. Alasannya tawakal. Kalau berbekal dipikir nanti kurang tawakal. Tawakal itu sifatnya hati. Usaha zahir kita itu harus ada. Setelah kita usaha baru tawakal. Berusaha baru tawakal. Ma fahimu minat tawakkuli, adapun yang mereka fahami minat tawakkul dari ketawakalan al-mukhataratu. Spekulasi yang membahayakan. Birruhid. Apa mukhatarah itu adalah sembrono birruhi dalam urusan ruh. Mukhatarah gimana khatir? Spekulasi bisnis, spekulasi apa? Mukhatarah itu adalah main-main yang membahayakan, seperti khatir. Membahayakan birruhi dengan rohnya. Wa tarkuz zat. Wa tawakkul wa tarkuz zati. Nggak tahu ada di sini. Kok tiba-tiba sempilannya ada di situ, betul. Mana? Wabitarkiz zati, nggak tahu ada tambah apa. Ya, dengan membuang, tidak membawa bekal tadi. Tidak membawa bekal. Kemudian tadi bal kanu ya'khuduna zada, mereka para sahabat mengambil bekal, wahum dan mereka mutawakkiluna 'ala Allah, tawakal beneran, la 'ala zat, tawakalnya pada Allah bukan pada bekal. Dia bersandar kepada Allah, membawa bekal tapi sandarnya kepada Allah. Ini yang enggak pakai bekal tapi sandarnya kepada manusia. Gimana tidak berbekal? Dia tuh sebetulnya sama teman-teman enggak, dia sama rombongan enggak membawa. Ana tawakal. Tapi dia menamakan dirinya sebagai seorang syekh, guru tarekoh. Enggak bawa bekal. Akhirnya di tengah jalan lapar. Siapa yang biayain nanti? Jamaahnya, muridnya. Ini orang-orang model aneh itu. Imam Ghazali itu gemes banget dengan sufi-sufi palsu itu. Sufi-sufi palsu itu. Sampai hari ini pun merepotkan sufi palsu itu. Menjadikan tasawuf ternodai, tercoreng gara-gara sufi-sufi palsu. Enggak ada syekh tarekoh alim. Harus begitu sudah. Betul kata Syekh Amin Kurdi. Enggak ada. Syaratnya menjadi syekh tarekoh harus alimun bi furu'i syariati. Ngerti tentang cabang-cabang ilmu. Fikihnya harus paham karena dia akan menghantarkan orang, membimbing orang enggak ngerti dunia ilmu. Bagaimana jadi guru tarekoh? Kan dusta. Makanya yang belajar udah bodoh lagi dia. Orang tidak punya ilmu kok ngambil dari dia. Apain? Bapaknya meninggal dunia langsung dia nengkreng. Pakaiin sorban. Dililit imamah agak tebel gede lagi gitu. Suruh mangguk-mangguk begitu. Jadi khalifah abahnya. Wassalam. Kacau nih.
Padahal kemarin rang-rang dengan motor di sana, mabuk sana dan sebagainya. Action. Kidib dusta. Itu adalah dajjal-dajjal kecil yang merusak tarekat. Wa huwa mutawakkilun. Rubama bitarkiz zadi wa mutawakkilun ala sababin minal asbab. Wathikun bihi. Bisa jadi para salaf itu meninggalkan bekal. Wa huwa mutawakkil ala sababin wa rubbama bitarkiz zadi wa mutawakkil ala sabab minal asbab. Wathikun bihi. Nah, bukan ini. Orangnya tadi yang gayanya tawakal itu. Seolah-olah dia menyandarkan pada Allah. Tawakal. Nah. Tawakal. Rubbama yatrukuz zad. Model sufi palsu nggak mau pakai bekal bepergian. Alasannya tawakal. Tapi diam-diam dia wa mutawakkilun bersandar ala sababin minal asbab. Dia bersandar dengan sebab apa tahu? Dia ngerti. Namanya harum di sana. Nggak mungkin dibiarkan. Pasti saya dikasih makan nanti. Jangan ngandalin pemberian orang deh. Wa ma maqamun min maqamil al-munjiyati illa wa fihi hurur. Padahal tidak ada makom-makom yang dianggap sebagai makom penyelamat, makom tinggi walian, kecuali di situ ada ketertipuan. Ada yang tertipu di balik itu semuanya. Sebab semua makom-makom itu dahsyat, mengagumkan. Siapapun sampai di situ pasti orang akan mandang dia. Makom kewalian yang tinggi, makom apa? Yang disebut oleh para wali pada kekasih para ulama-ulama tentang makom zuhud, kezuhudan dan sebagainya, ibadah dan sebagainya. Kalau sudah orang sampai makom di situ dihormati sama orang. Banyak, jadi ada orang tertipu, tidak ada makom yang disebut, cuma ada orang tertipu. Ada yang sampai makom itu beneran, tapi yang tertipu banyak. Wakadihtarra biha qaumun. Tertipu kaum. Wakad dzakarna madakhil al-afati, telah kami sebutkan pintu-pintu yang membawa kehancuran. Fiha di dalam pintu tersebut, fi rub'il munjiyat, di dalam kitab rub'il munjiyat, seperempat kitab Ihya tentang munjiyat yang menyelamatkan kita daripada petaka-petaka. Kitab Ihya, kitab Ihya Ulumuddin. Cakep itu kalau dibaca, indah. Kita rindu untuk membaca, insyaallah. Kapan-kapan jika ada kesempatan dibaca. Itu yang penting. Kemudian firqatun ukhra. Kelompok yang lain adalah tinggal berapa hari ini? 3. Insyaallah masih cukup insyaallah. Sampai di sini saja. Masih insyaallah. Pas khatam pada hari 29 insyaallah 30 insyaallah. Sampai di sini wallahu a'lam bissawab.